Setelah 1 minggu pemakaian, gimana rasanya? Apa pendapat saya tentang merek VUTech Scorp C ini, yaitu triaxis atau gimbal atau steadicam. 1 minggu lamanya setelah pembelian. Produk ini tidak begitu mahal, hanya seharga di bawah 4 juta, kurang lebih saya beli 3,4 sekian gitu ya. Setelah 1 minggu pemakaian, bagaimana kesannya seperti itu yang maksud saya. Kesannya setelah 1 minggu pemakaian gimbal VU Scorp C ini, yang sudah saya membuat konten seperti ini ya, itu menggunakan produk VU itu gimbal ini. Kita coba perlihatkan ke teman-teman, karena ini sepanjang waktu yang kita pakai untuk pembuatan beberapa konten di channel ini adalah menggunakan VU ini. Seperti biasa kita nggak dapat tas ya. Produk ini tidak mendapatkan tas, hanya boxnya ini, kemudian ya buku panduan seperti ya biasa, kemudian buku panduan lagi ya, dan beberapa cara instalasi untuk mengoperasikan produk ini nanti. Cuman ada beberapa yang baru dari VU yang sudah pernah saya punya, yaitu AK4000. Itu memang agak berbeda dengan yang VU yang Scorp C ini ya, karena ini teknologi baru. Ini hanya untuk kamera kamera mirrorless. Ini ada dapat kabel untuk pengendali dari kamera ke tombol yang ada di gimbalnya. Seperti biasa, banyak kabel yang akan kita dapat, penyangga lensa, kemudian baut-bautnya, kemudian ada lagi kabel USB ke USB Type-C, kemudian kabel pengendali dari beberapa untuk keperluan kamera ya. Mungkin dari yang VU yang saya kemarin itu ada yang hilang mungkin ya. Nah, ini VUTech yang ini yang diperuntukkan untuk Sony, yang ini mungkin nanti untuk Fuji, untuk Canon dan lain-lainnya. Dan bentuk produknya seperti ini. Seperti ini. Kita akan diberi shock dengan model yang berbeda dengan yang yang sebelumnya. Cuman ini memang bahannya sepertinya rata-rata ini dari plastik ya, dari plastik yang solid. Kemudian kita didapatkan kaki di sini. Sini juga ada tombol lagi, entah tombol apa ini ya. Kalau tombol untuk mengendali kamera itu ada di atas ini. Kemudian ada tombol FPV, banyak lah. Ini nanti kita coba ya. Suara saya masuk kan? Oke. Nah, kita berdirikan begini caranya. Kemudian ini ini udah copot satu. Kemudian ini untuk kamera, untuk tambahannya. Dan ini untuk kamera juga, untuk dudukan, untuk sliding kameranya. Kemudian di sini juga ditambahkan lagi kaki untuk di sini. Jadi tadi sudah ada kaki, cuman kalau untuk setupnya memang harus pakai yang posisi yang standar seperti ini. Ini tadi yang copot yang mana ya Mas? Oh ini. Yang saya rasakan bahwa agak sedikit susah ketika
untuk menginstal untuk mendapatkan keseimbangan karena posisi gesernya ini terlalu loss dan tidak begitu gampang untuk digeser-geser. Cuman dia punya tombol pengingat, artinya ada semacam kayak merah seperti ini. Nah, di sini ini untuk mengingat posisinya. Cuman ini cukup ringan banget. Tapi permasalahannya dari beberapa gimbal yang pernah saya pakai untuk untuk penggeserannya ini terlalu terlalu loss. Jadi nggak ada hambatan sedikit sama sekali dan terlalu ringan. Jadi kalau kita nguncinya enggak benar-benar, ketika pemakaian ini bisa loss dan ketika penginstalan ini juga bisa jadi masalah. Tapi hebatnya ini ada kunci-kunci yang sebelum dimulai itu kita bisa dikunci di sini. Kunci manualnya di produk lain tidak kita temui. Kuncinya ada 3 sini sama sini. Nah, ini. Dan kita install. Ini menurut saya ini yang cara penginstalannya ini yang kita kunci dulu, kita harus kunci dulu. Ini agak susah ini. Nah, ini kita pikirkan dulu. Oh, kebalik ya. Balik. Nah, ini kita kunci dulu bagian sini, ntar agak susah. Nah, kita cari keseimbangan ini dulu. Nah, ini posisinya ini untungnya ada batasan merah ini untuk bisa mengingat. Yang bisa digeser-geser, maaf sebentar. Nah, ini yang bisa digeser, merah ini yang bisa digeser-geser untuk pengingatnya. Nanti kita zoom ya. Oke, kita zoom di sini. Dan biasanya kita setting dulu untuk bagian kameranya, kita pakai Fuji aja dulu, pakai Fuji. Dan sahabat kalian harus memasang semua keperluan yang akan kita gunakan untuk kita seimbangkan. Yang pertama, yang kita copot bagian yang memang kita tidak perlukan. Jadi sebelum memasang keseimbangan ini, kita harus posisi yang ada lubangnya ini adalah nanti untuk digunakan penyangga lensa. Tapi kalau nggak dipakai ya nggak usah dia. Ini penyangga lensanya di sini. Karena kita pakai lensa pendek dan nggak panjang, jadi ini nggak perlu dipakai. Ini ya, biasanya taruh di sini. Nah, ini nggak perlu dipakai. Karena kita nggak memerlukan. Yang kita perlukan biasanya kabel yang ini untuk Untuk remote-nya. Entah sebelah mana yang untuk Fuji ya, cuman kita nggak usah pakai kabel aja. Jadi sebelum kita mau masang ini ke gimbal, itu keperluan kamera yang ada di aksesorisnya, misalnya mic, baterai, itu sudah harus dipasang dulu. Bahkan kalau yang Sony, kalau kita menggunakan lensa kitnya Sony itu harus dinyalakan. Kalau enggak nanti, dan ketika mati pun harus dinyalakan kembali, karena keseimbangannya ketika dinyalakan ternyata ngezoom. Nah itu, dan kita pasang di sini. Nah ini yang harus bahaya juga ini, karena ini terlalu loss. Nah kita dapat, kita kunci, kita dapat bagian tengahnya, kita kunci. Ini belum. Setelah kita dapat, ini kita kunci juga. Oh, ini masih geser. Nah, oke. Sudah kita dapat, berubah lagi. Oke, sudah kita dapat. Setelah ininya seimbang seperti ini, nggak gampang turun, kita rubah lagi sedikit. Nah,
Kemudian kita kunci bagian ini, bagian atas kita kunci dari samping, kemudian kita nyari yang tengah ini. Nah, kita cari yang ini. Nah, dirasa dapat, udah imbang. Kita kunci bagian ini. Nah, kita los bagian ini. Kita coba cari. Ya, seimbang. Sudah kita dapat semua. Kita kunci. Kuncinya kita betulin lagi yang pas ya. Oke, kita dapat. Baru kita nyalakan powernya di sini. Oke, nah ini baru kita dapat bagian mana yang belum saya lepas kuncinya ya. Sebentar. Jadi cukup handheldnya cukup enak. Jadi kalau ini cukup ribet ya kita tutup ya. Nah. Atau kita rek posisinya ini sekarang. Kita nggak usah nyoba di luar ya, nyoba di sini aja. Tombol-tombolnya banyak yang kita kenal ya, seperti kayak jempol depan ini. Sebentar saya cari ISO. Oke, kita rek posisi saya sekarang. Jadi kita sekarang saya menggunakan Steadicam Reaxis dari Value Scope C seperti ini. Ya, tinggal ini. Selebihnya nanti sahabat ini cukup mudah, sebenarnya ya, cukup mudah. Jadi ini lebih efisien, lebih mudah dan lebih ringan aja. Jadi ini nanti bisa sangat handheldnya cukup enak untuk dipakai. Cuman kekurangannya tadi yaitu untuk penggeserannya ini cukup los ya, jadi seperti tidak ada penghambat, jadi agak sedikit susah, itu aja kelebihannya, kekurangannya. Dan bahannya dari karet, kemudian plastik, kemudian penempatan tombol-tombol yang ada di sini cukup efektif buat kita ya. Ada ngerek, kemudian ada tombol-tombol lainnya untuk digunakan, kemudian
tombol di sini ini cukup membantu ya. Memang ini cukup ringan sekali, jadi cukup efektif. Kita tinggal tombol manual dan sebagainya itu sudah. Kemudian ada tombol panic button istilahnya di sini. Nah, oke, saya kira gitu aja dulu. Saya nggak review banyak-banyak. Mungkin sahabat bisa cari review tempat lain ya yang lebih lebih komplit, karena kita tidak ahli review, hanya coba membantu sahabat-sahabat saya yang bekerja di IBS Media ini dalam hal untuk pengoperasian ini ya. Jika ada pertanyaan atau apalah silakan komen aja, nanti kami usahakan untuk menjawab. Karena di sini memang masih banyak yang perlu saya sampaikan seperti kabel-kabel ini, karena saya harus satu-satu nih mencari yang mana yang untuk Fuji. Yang ini karena kita sering pakai pakai yang Canon, jadi udah kita sisihkan. Kemudian chargernya juga cukup cepat, fast charging, kurang lebih untuk pemakaian ini mungkin continuous bisa lebih dari 5 jam mungkin atau berapa ya, belum saya baca. Yang jelas kemarin kita operasikan sampai hari ini, kita membuat konten ya, karena nggak banyak yang dipakai, kita pakai hari ini juga belum habis ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Dah.